Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesusahan, mengalami bencana, mengalami kecelakaan, mengalami sakit, dan merasa sendiri. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan penghiburan, peneguhan, dan kekuatan di dalam mengalami persoalan-persoalan kehidupan, sehingga tabah, kuat, dan selalu tetap beriman. Kita mendambakan keadilan, tetapi segala kuasa akhirnya jatuh ke dalam korupsi dan penindasan. Betapa sulit memahami bahwa orang lain tidak berpendirian yang sama dengan kita. Maka Tuhan bertindak dan menunjukkan bahwa gembala sejati selalu didorong oleh kebaikan hati dan kasih sayangnya. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Gembala segala gembala, berkenanlah mengutus gembala yang sanggup menuntun umat-Mu seturut teladan Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan hidupnya demi kesejahteraan hidup bersama dan keselamatan domba-dombanya. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa saja yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari."
Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku untuk menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh sangat menarik kisah perjanjian 1 dinar sehari upah untuk bekerja. Namun seringkali orang memakai kacamata duniawi. Orang memikirkan keadilan, betapa lama dan pendeknya, maka upah disesuaikan. Upah 1 dinar untuk bekerja seharian maupun bekerja 1 jam menunjukkan bahwa keselamatan adalah anugerah, berkat, dan rahmat. Upah bukan atas jasa atau prestasi manusia. Para pekerja gelombang pertama bersungut-sungut bukan karena mereka dirugikan. Mereka sudah sepakat dengan 1 dinar, melainkan karena mereka iri melihat kebaikan Tuhan kepada orang lain itu. Saudara, ketahuilah, Allah bebas menunjukkan kemurahan hati kepada siapa saja, termasuk mereka yang datang pada menit-menit terakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita akhirnya menyadari jika diambil dalam kekuatan spiritual rohani untuk menghidupi spiritual jasmani kita, roh menjadi daging. Dalam pelayanan jangan pernah memikirkan pamrih, berpikir rugi, apalagi merasa dikorbankan. Daya kekuatan perjanjian ilahi memang seringkali tidak sama dengan daya perjanjian duniawi. Bahwa kesepakatan itu sudah terjadi, maka hendaklah diperhatikan bahwa kehendak Allah bebas untuk manusia. Maka hendaklah kita juga patut mensyukuri atas berkat rahmat Tuhan berikan kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga kami tetap mengabdi Engkau dengan penuh cinta kasih, tanpa pamrih, tanpa kenal lelah, demi keselamatan semua orang, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.